Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bintang, NIM saya 2011260021, Prodi IPA Lokal 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi tumbuhan. Yang pertama itu ada sifat, jenis, fungsi, dan struktur akar tumbuhan. Yang pertama, sifat akar tumbuhan. Sifat akar tumbuhan adalah bidang tumbuhan yang kebanyakan terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau menuju ke cairan, meninggalkan udara dan cahaya, tidak berbuku-buku, juga tidak beruas dan tidak mendukung daun-daun atau sisi-sisi maupun bagian-bagian yang lain. Yang kedua itu ada jenis akar tumbuhan. Yang pertama akar tunggang, yang kedua akar serabut, ketiga akar gantung, keempat akar napas, dan kelima adalah akar pelekat. Nah, di bawah ini ada jenis-jenis dan ada juga gambarnya. Yang ketiga, fungsi akar pada tumbuhan. Yang pertama itu melakukan fotosintesis hingga proses reproduksi. Yang kedua, penopang tanaman. Yang ketiga, penyerapan air dan hara. Yang keempat, menyimpan cadangan makanan. Yang kelima, melakukan respirasi. Yang keenam, penting dalam proses fotosintesis. Yang ketujuh, gerak tanaman. Yang terakhir, melakukan reproduksi. Selanjutnya ada struktur akar pada tumbuhan dan juga ada gambarnya. Yang pertama itu pangkal akar. Bagian ini disebut juga sebagai leher, akar, atau kolum. Pangkal akar letaknya bersambungan dengan pangkal batang. Yang kedua, ujung akar. Nama lainnya ujung akar adalah apex radicus. Ujung akar adalah bagian akar yang paling muda. Bagian ini terdiri dari jaringan-jaringan yang dapat bertumbuh. Yang ketiga itu batang akar. Batang akar disebut juga corpus radicus. Bagian ini terdapat di antara leher dan ujung akar. Yang keempat, cabang akar. Percabangan akar disebut sebagai radik lateralis. Cabang-cabang akar tidak lain tersambung dengan pangkal batang, namun keluar dari akar pokok. Yang kelima, serabut akar. Nama lain serabut akar adalah fibrilla radicalis. Serabut akar merupakan cabang yang teksturnya halus dan berserabut. Yang keenam, bulu-bulu akar. Bulu akar disebut juga rambut akar atau pilus radicalis. Bulu-bulu akar sebenarnya adalah tonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang. Yang ketujuh ada tudung akar. Tudung akar juga dinamakan kaliptras. Tudung akar adalah bagian akar yang lehernya ada di paling ujung. Yang selanjutnya ada epidermis, merupakan batang yang tersusun dari sebuah sel rapat tanpa ruang antar sel berkurtikula. Yang kedua, endodermis, batas antara korteks dan stela adalah endodermis. Selanjutnya ada korteks. Korteks merupakan yang tersusun dari jaringan parenkim yang berkloroplas. Sel-selnya berdinding tipis dan tersusun tidak beraturan dengan ruang antar sel yang lebar. Ini ada gambar struktur batang. Selanjutnya yang ke B, struktur, jenis, dan fungsi organ batang tumbuhan. Yang pertama itu fungsi batang. Ada sejumlah fungsi batang pada tumbuhan, yakni pada batang terdapat daun yang berfungsi menghasilkan makanan melalui fotosintesis dan mengeluarkan air melalui transpirasi. Yang kedua, sebagai penopang tumbuhan sehingga dapat berdiri tegak. Yang ketiga, sarana lintasan air mineral ke daun. Yang keempat, menyimpan air dan garam mineral dari akar ke daun, kemudian menyalurkan zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Yang terakhir, mengarahkan tumbuhan agar memperoleh cahaya matahari yang cukup. Selanjutnya yang ke C, struktur, jenis, dan fungsi organ daun pada tumbuhan. Yang pertama itu struktur daun pada tumbuhan. Yang pertama ada epidermis, merupakan lapisan daun terluar yang berfungsi melindungi jaringan yang terdapat di bawahnya. Epidermis sendiri terbagi menjadi epidermis atas dan bawah. Selanjutnya ada jaringan mesofil. Jaringan mesofil terdiri dari jaringan tiang atau jaringan palisade yang mengandung banyak kloroplas yang berfungsi dalam proses pembuatan makanan. Yang ketiga, berkas pembuluh angkut terdiri dari xilem atau pembuluh kayu dan floem atau pembuluh tapis.
Selanjutnya ada stomata. Stomata merupakan organ daun yang berfungsi sebagai alat respirasi atau pernapasan pada daun. Stomata mengambil CO2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis, mengeluarkan O2 sebagai hasil fotosintesis. Yang ke B, fungsi daun pada tumbuhan. Yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis, alat reproduksi vegetatif, sebagai organ pernapasan, sebagai tempat transpirasi, sebagai tempat terjadinya gutasi. Yang ke D, keterkaitan fungsi organ akar, batang, dan daun pada tumbuhan. Adapun keterkaitannya adalah akar berfungsi untuk mengangkat air, mineral, dan zat hara dalam tanah, batang berfungsi untuk mengangkat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan, dan daun berfungsi sebagai alat untuk fotosintesis. Itulah sedikit penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.